ngobrol-ngobrol, kakiku mana? Tadi ada ndak? Tadi aku ngobrol, kakinya ada 2. Pas udah sampai ini nggak ada. Gepeng, mungkin Bas Betot tahu. Bukan bas betot. Ini namanya bukan bas betot. Aduh, udah pakai kacamata. Itu makanya aku bingung sekali. Loh, kacamataku mana? Kan aku pakai. Tadi adanya Tadi aku. Tangan aku mana sih? Tangan aku mana sih? Gaya-gaya ini adalah gaya-gaya Sri Mulat. Sri Mulat. Musiknya tahu nggak lo? Musiknya gini, ding ding. Hah? Wah, gue tahu. Tahu yang mana? Dung dang dang dung dung dang dung dang. Rumah Padang Pasir. Oh, deh musiknya gini. Itu gini, kalau udah musiknya itu pasti Sri Mulat. Ding 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 gitu. Bukan. Entah gendut entah bunting, entah gendut entah bunting, entah gendut entah bunting. Sebentar. Loh, kakiku ada 2. Emang 2. Loh, tadi 1. Oh, nggak percaya orang. Loh, kan nggak ada kan? Ini nggak ada. Tadi ada. Loh, ada lagi. Loh, Iya. Apa? anakku mana? Lu nggak bawa anak. Gua bawa ya? Lu nggak bawa anak. Aduh, digigit macan. Oke. Tapi ada yang ahlinya yang begitu-gitu. Apalagi kalau udah kaget. Dar gitu John. Iya. Dar. Ini. Iya. Kita kangen ya, kangen. Iya. Aku nggak enak lah sama kamu ya. Oke. Coba gayanya Asmuni. Hil yang mustahil. Gayanya Gogon. Tadi. Kamu gimana? Gayanya Limbat. Limbat asal grup Sri Mulat. Ada juga limbat sumur ya. Oke. Udah panggilin aja. Kalau gitu aku panggil ya. Nah, Nanti caklet dulu. ini bukan gepeng, penyok ini. Memang bapaknya siapa sih? Gepeng masih. Itu mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Memang. Aku malu loh. Kita panggil siapa sih namanya? Siapa namanya sih? Gak tahu. Cakep ya bibirnya ya. Iya, trikinnya dong. Silakan duduk. Iya. Tukul. Kok tukul? Udah panggil aja Mbak Nunung. Oke. Halo. Loh, yang dipanggil Nunung kenapa yang datang ini Tinatun? Mana dong? Katanya lagi cari model, Mas. Iya. Kita lagi nyari model kapal keruk. Gimana sih? Silakan. Oh iya? Orang tuh silakan duduk, silakan suruh pulang. Ini bintang tamu kita dong. Kenapa Mbak? Oh, ada pakunya. Coba sih, Coba di sebelah sana. Oh, di celana dalamnya kali. Di sini nggak ada. Di sini kagak ada. Aduh, Mbak Nung. Oke, Mbak Nung. Iya. Di Sri Mulat itu dulu Mbak Nung umur berapa tahun? Kan aku nonton filmnya, itu Mbak Nung masih muda Masih banget, muda banget. kinyis-kinyis. Aku kalau masuk Sri Mulat, nyanyi itu umur 9 tahun, Mas. Nyanyi tapi belum ngelawak Oh, ya. nyanyi. Ya, terus Maksudnya di Sri Mulat nyanyi ya? nyanyi dulu kan Sri Mulat itu kan ada musiknya, Oh Mas. iya, jadi sebelum dia tampil ngelawak, dia nyanyi. Dia sebagai vokarinya, jadi Bukan vokalis. yang nyanyi. Volkalin. Tapi sempat bikin album waktu masih masa kecil. Enggak. Ingat nggak lagu pertama yang dinyanyiin apa?
Hitam manis, hitam manis. Hitam manis, hitam manis. Masih mending lu dibilang hitam manis daripada manis burik. Ada yang enak lagunya itu, hitam najis, hitam najis. Yang hitam najis. Tapi Mbak Nung itu kan ini 9 tahun. Udah bisa nyanyi gambus ya Mbak ya? Nyanyi gambus. Nyanyi dulu, gambus. Mas. Nyanyi Lagu apa waktu itu? Lagu apa? Waktu itu lagu ya Kereta Malam itu. Oh, digambusin. Kok digambusin? Kan dangdut, Mas. Oh. Ada itu kan gambus tapi bisa dangdut gitu loh. Iya. Dari Kereta orang-orang malam. Banjarmasin. Kereta malam. Yang jam berapa itu? Ada jam ya. Pernah sekali Begitu ini gue liat gayanya kayak LPG. Elvis Sukaisi. Elvis Sukaisi. Elvis Sukaisi. LPG. Kalau LPG 3 kilo masih mungil lah, ini tabung gas. Oh jadi 9 tahun ya Mbak Nung Terus ya? umur 17, hampir 17 tahun dipindah ke komedi sama Pak Teguh almarhum. Main. Karena ikut main. Karena udah ini akil balik umur 17. Akhir balik. Cuman aku nggak mau waktu itu Mas, aku nggak mau karena aku memang nggak Kenapa nggak mau? Ya, Harus karena mau lah, harus mau. Ini dulu. Dulu. Jadi aku memang nggak bisa komedi, aku nggak ngerti komedi itu apa. Jadi kan susah, harus lucu, harus ini. Nah kebetulan di Sri Mulat itu cewek kan tidak boleh lucu dulu. Nggak boleh. Sebagai pemancing doang. Cuman sebagai pemanis. Pemanis. Cuman baju-baju yang waduh. Waktu itu pakai baju balet enggak? Baju-baju yang seksi-seksi gitu. Kalau lincah emang dari dulu Mbak Nunung emang lincah orangnya, nggak bisa diem gitu. Apa emang udah pada bautnya pada otek gitu. Jadi akhirnya aku nggak mau, terus ya udah kalau nggak mau kamu pulang ke Solo gitu. Terus Padahal waktu itu di Solo. di Surabaya. Oh di Surabaya. Oh THR ya Surabaya. Di Taman Surabaya. Hiburan. Akhirnya Nggak ketemu Parto ya. Parto di mana? Parto di Solo kan. Lokal. Mbak, Nggak bisa kemana-mana, gue disolokan. disolokan. Soalnya enggak di Ganjel Akri. Mbak, yang Mbak masih kecil 9 tahun yang jual batik itu di mana tuh? Oh di Solo itu Mas. Kan aku 9 tahun itu kan nggak di Surabaya itu kalau liburan sekolah. Kalau liburan sekolah ke Surabaya, terus kalau nggak libur nyanyinya di Solo dengan gambus itu. Orkes Melayu Barito namanya. Gitu. Masih ada jakjus itu kata malam. Dari dulu sampai sekarang tetap jakjus. Ya iyalah. Iya loh, Mak. Itu enggak ya, sekolah yang paling pinter ya buat gua kereta api. Kok gitu? Ada tuh kelas 3 gerbong 4 gitu kan kelas 3. Tapi nggak lulus. Yang di kelas aja. Nah umur 17 saya akhirnya menetap di THR karena memang saya kepengen kerja. Saya kepengen kerja, pokoknya saya harus kerja gitu. Pikiran saya cuma kepengen kerja. Ya udah akhirnya saya masuk ke komedi dan saya ketemu dengan orang-orang hebat gitu di situ. Dulu waktu itu siapa, masih ingat siapa? Ada almarhum Pak Asmuni, terus ada Mas Tarsan, masih yang banyak, ada Pak Bandempu, ada Pak G, orang-orang hebat lah pokoknya, orang Senior dulu ya. Senior dulu. Dulu kan pernah juga diundang sama pelawak apa yang di zaman-zaman TV itu namanya bala-bala apa itu? Ngelaba. Hah? Ngelaba. Iya, masih pada hidup orang-orang laba. Asik. Saya tuh dulu langganannya Ngelaba loh ya Mas Eko ya. Iya, benar. Sering banget dipanggil. Jadi bintang tamunya Ngelaba tuh sering banget. Pokoknya Mbak Nunung, Ulfa Duyanti. Itu sering Awal-awal bermain laba tuh ya. Bapak kemana Bapak? Terus Mbak Nung umur 17 di Surabaya. Terus dapat gaya gitu genit-genitnya tuh dari mana? Oh gitu. Belum kok. Jadi gini Mas, di Sri Mulat itu kan memang nggak boleh ngelucu. Nah akhirnya kan Sri Mulat hijrah ke Jakarta. Enggak, saya mau tanya. Yang di Semarang juga ada kan? Ada Semarang ada. Dulu di Roleng gitu, Sri Mulat itu di Roleng Semarang. Muter-muter. Gitu. Nah saya akhirnya hijrah ke Jakarta, terus ke Jakarta sampai Sri Mulat udah top pokoknya di Jakarta itu sampai bubar, udah sendiri-sendiri karena mereka udah merasa bisa sendiri. sendiri terus akhirnya
pada tahun berapa itu dikumpulin lagi di salah satu stasiun TV. Oh. Kalau yang di Taman Ria dulu ada. Ah, itu Ada, Taman Ria, gue ada, nonton tuh Taman ada, Ria waktu masih ada. SMP. Sekarang yang mau saya tanyain Mbak Nunung dari Ih manggil Mbak. salah dengar. Yang mau saya tanyain Mbak Nunung. Salah denger dia. Iya. Aduh aku Lagian dipotong aja. Jadi gini Mbak Nunung ya. Mbak. Mbak. Ya. Dek. Oh dek. Dek. Honor pertama kali itu waktu di Sri Mulat itu bulanan atau begitu Tiap pentas? hari, Sri Mulat itu tiap hari kita Dapat menerima honor. Aku berapa? waktu itu 600 perak. 600 perak. Ya pada zamannya itu kan Gede dong 600 ya, tiap udah hari. lumayan buat keluargaku juga dengan saudaraku yang Oh, banyak gitu. sama jalan-jalan ke Amerika, ke Australia. Itu 600. kemarin. 600 udah bisa beli mobil. Iya, tapi pakai tali gitu. 600 pertama kali aku nerima honor. Kalau nyanyi di Gambus 400. Oh, waktu masih Waktu kecil masih itu. kecil itu aku nerima uang 400, tapi setelah di Sri Mulat Tapi di film bener nggak sih Mbak Nung katanya Cinlok sama Basuki gitu? aku tuh dulu sama Basuki sampai orang-orang yang taunya tuh suami istri karena memang chemistry-nya dapet banget waktu di Sri Waktu Mulat. di ini Sidul anak sekolahin ya. Jadi itu kan di sekolah yang babanya dia. Iya. Itu ini kemari, tapi waktu di Sri Mulat awal-awal ngebangun yang masih nginep di mana di Selipi ya Mbak Di ya? Selipi, di Anggrek Cendrawasih di semua di Cendrawasih. situ. Itu memang banyak banget orang yang ngira aku tuh sama Pacaran. almarhum tuh pacaran. Padahal kawin. Enggak lah, Enggak kan ya. Basuki waktu itu punya istri. Emang sempet istrinya cemburu. Oh, istrinya sampai cemburu. Aku nih selalu dicemburui sama Oh. istri. Jangan-jangan Mbak Juju juga pernah cemburu sama Mbak Nung? Itu kan tante saya. Oh, tante ya? Masa aku sama omku. Di Sri Mulat waktu itu Mbak Nunung itu sebagai bunga pasirnya di situ. Yang primadona. Oh iya. Primadona. Bunga desa. Yang cantik-cantik itu disebutnya bunga desa. Bunganya di situ. Bunga desa, kalau lu bunga kuburan. Nah, tapi bener ya Mbak Nung, waktu itu dipecat akhirnya kan ya? Ya, aku sering banget di Sri Mulat tuh dipecat sering banget karena pacaran sama mungkin dianggapnya Sama pemain. tante-tanteku tuh itu cowok itu kan nggak bener, mungkin udah ada yang berkeluarga. Udah ada yang waktu itu masih kayak cinlok-cinlok kayak gitu-gituan sama anak musik Iya, gitu. gatel ya dulu ya Mbak ya? Kalau gatel garuk. Iya. Gampang banget bilang orang dulu gatel. enggak dulu tipenya agresif sekali Ibu ini kelihatannya. Iya emang aku tuh sedikit binal Mas. Banyak berarti dong di teman-teman Sri Mulat yang digosipin sama Mbak Nunung. Banyak karena aku kan termasuk yang paling muda Sering dan rebutan. dan Jadi rebutan ya. Sampai kucing sama anjing rebutan di dia. Gua antem. gitu zaman-zamannya dulu lah. Ah, Iya, zaman iya, dulu iya, iya. iya. Nah, Mbak Nung, akhirnya boomingnya itu kan setelah masuk salah satu stasiun televisi ya? Ya itu. Nah, Nah, itu ya. dan kebetulan itu Mas pada tahun itu kan ada 3 program yang ditunggu banget sama penonton. Ada Ketoprak Humor, Sidul Anak Sekolah, Sri Mulat. Iya, Itu kan ada 1 minggu itu ada 3 Iya, tontonan. Nah, kebetulan aku terlibat di 3 program tiga-tiganya. itu. Cuman kan dulu kan nggak ada stripping gitu Mas, masih seminggu Minggu sekali. Cuman sekali, ya alhamdulillah waktu itu Off-airnya kan banyak. off-airnya yang rame off-air. rame, Sri bener. Mulat itu sampai kayak off-airnya sampai ke luar negeri kemana-mana gitu. Kalau Iya, bener. sebulan 30 hari masih kurang. Harus soalnya banyak. Emang. Sehari bisa berapa kali minum obat waktu itu? Manggung. Manggung orang ngetop masih minum obat. Orang penyakitan. Obat. Ya, Sidul anak sekolahan, Sri Ketoprak Mulat sama Humor. Ketoprak Humor Iya, ya. gitu. Dengan Mbak bisa madep sini gak? Bener kayak bener. Iya. Ah, senderan enak kan, Mbak. Kan enak. Saya kayak ketutupan gerbang.
Mbak Nung, itu banyak orang bilang katanya kalau Mbak Nung ketawa-ketawa terusnya pipis langsung gitu, itu bener apa enggak sih Mbak Itu Nung? bener, sebetulnya sejak dulu zaman Sri Mulat, Pantesan Mas. bau pesing bener. Sekarang udah pakai terpal, Mas. Oh, udah kata. Udah pakai terpal ada 2 dolken lagi. Kayak tenda. Kayak tenda hajatan. Ini yang juga bikin aku ngompol juga termasuk ini. Berapa tahun sama Mas Parto? Lama ya, Mas. Lama sudah. Dia 8 tahun. Jadi kalau dia pipis itu benar di kita lagi gini dia sampai Bocor gitu dari sampai- sini sampai ke kamar mandi ngucur terus. Lari sampai kamar mandi udah habis. Oh, jadi nggak sampai kamar mandi udah nggak ada airnya? Ada. Ngapain ke kamar mandi? Ya maksudnya kan berusaha untuk lari, Mas, tapi kan nggak nyampe. Mungkin udah jebol kali ya. Ya maaf mungkin karena Jebol, Mas. Doa. Wow. karena saking lucunya ya, sampai ke bawah klep rusak. Waktu itu dia kadang-kadang suka pakai pampers, kadang-kadang lupa. Oh gitu. Iya, Kan pampers ada sampai sini, Pak. Ada ukurannya. Ada ukurannya. L, XXL. Ya. Kalau sampai kemari itu bukannya pampers, itu pocong. Dulu zaman di OVJ itu ya, Mas, kalau mereka mau pada gimmick itu ngumpet dulu nggak pernah ngerti aku. Oh. Jadi kalau udah pada mau dandan kayak Ajis, dandan gimmick, raja-raja gimmick kan Ajis. Dandan apa itu sebelum masuk di Cerita ini dong, merit sama Ian, toh. Ya kan? Merit sama Ian, penghulunya gimana toh waktu itu toh? Bright Gas hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Memasak masakan untuk keluarga besar tercinta di rumah dengan 3 varian, 12 kg, 5,5 kg, dan 220 gram. Makin aman, makin cerdas. Jangan ngompet, kalau aku udah tahu dulu, aku bisa-bisa nggak ikut main. Karena ngumpul banyak banget, aku nggak bisa keluar, udah. Makanya kalau mau gimmick jangan ketahuan dulu. Jadi mereka tuh Kadang-kadang kita cegah, dia mau keluar kita cegah. Oh, ngocor dong terus. Iya, aku udah Sampai tahu ngompol dicegat. penontonnya sampai bus. Itu kemarin-marin berapa tahun Mbak Nunung? Dulu-dulunya nggak gitu? Dulu di Sri Mulat masih, aku tuh di rumah itu kalau bercanda sama adik-adikku ngompol, Mas. Semua adikku, kakakku tuh memang tukang ngompol semua. Ibuku terutama. Almarhum Oh, emang ibu. gennya ada. Iya, tukang ngompol semua gitu. Itu kalau pada ngompol bareng begitu kayaknya kasur habis. Jadi dulu di Sri Mulat itu udah ngompol, cuman nggak diekspos aja gitu loh, Mas. Kalau di OVJ kan bener-bener harus. ada kamera satu mantengin aku kapan ngompolnya ini. Oh, pantas setiap ngompol tuh ada yang teriak-teriak gitu. Apa gitu ya. Pernah kita hujan-hujan lagi roadshow, itu hujan Nunung ngompol sampai kita jatuhan di ompolnya dia. Andre tuh yang sering renang di ompol. Kacau. Kangen nggak Mbak masa-masa gitu Mbak? Kangen banget, pasti kangen, Mas. Dari Atara yang Sidul anak sekolah, Kangen, ketoprak kangen. umur gitu. Kangen. Yang paling ngangenin tuh yang mana Mbak kira-kira? Yang paling ngangenin ya Jangan dibuka. Sri Mulat Mulat ya, Mbak, ya? Karena aku merasa bahwa aku besar di situ. Oh, Ada nggak sih regenerasi Sri Mulat, artinya junior sekarang yang tumbuh Nggak lagi? ada. Kenapa sih nggak ada? Dulu Sayang pernah banget. ada kayaknya ya. Dulu ada anaknya Ada Pak Subuh, terus regenerasi. anaknya almarhum Mas Gepeng, cuman ya Tatang sih masih Iya, ya, kalau Tatang, Tatang ya. masih. Padahal banyak ya, artinya kayak Parto anaknya jadi artis, Eko anaknya jadi artis. Nah itu regenerasi yang Nggak kemarin-kemarin. ada, anak-anakku aja nggak ada. nggak ada ya. Tapi komunitasnya ada. Nggak ada juga. Padepokan atau apa gitu. Kalau Sri Mulat yang sekarang ini kan
tinggal berapa sih, cuman 5 orang. Itu ada sih arisan gitu. Tapi Berlima arisan? enggak, sama kayak Kirain namanya berlima. gaplek. Kalau arisan berlima itu bukan namanya arisan. Itu namanya pokalis. Ya kayak gue pernah ngalamin arisan berdua sama Akri. Ngapain arisan berdua? Seminggu sekali tuh kocoknya. Hari ini Akri dapat, besok gua. Menjalin silaturahmi. Ya orang menjalin silaturahmi itu misalnya reunian, kumpul minimal 30 Banyak kan orang. kalau 30 orang kelamaan. Kelamaan ya. Waktu itu berapa? 100 ribuan ya? Iya, tahu sih. Minggu ini dia 100 ribu, besok gua dapet. Minggu besok lagi dia. Gitu aja tiap. Oh gitu terus ya. Arisan. Enggak, itu bukan arisan kali. Apa? Pinjam meminjam itu namanya. Ngomong-ngomong masalah Sri Mulat, Mbak Nung tuh dulu pernah jalan-jalan ke Paris ya sama Mas Mami atau sama almarhum ya, sama Mas Tarsan. Itu udah sampai Menara Eiffel sampai bilang, "Loh, Parisnya mana?" Nah, itu gimana ceritanya? Kan gini, Iya. kita ke Paris gitu. Terus ya mungkin mereka ngetahunya kalau Paris tuh ada Menara Eiffel gitu Iya. kan. Ya udah. Pas ke sana nyampe di situ kan langsung ke Menara Eiffel kan. Sampai ke Menara Eiffel. Ke tempat dubes dulu makan-makan gitu, terus diantar ke Paris, ke Menara Eiffel. Mas Jarin yang Paris. Kok jadi naik Menara Eiffel? Gitu kan pada naik kan, Mas Eko pada naik. Kenapa nggak minta diturunin dulu itu? Aku pengen ke Paris. Iki Paris kata Mami. Itu juga pernah di Jakarta pertama kali Mas. Kan mau diajak makan sama Mbak Juju ke Hotel Borobudur. Oke. Nanti naik lift di sana terus aku tuh minum antimo. Oh, Aku kan mabukan, terus pas naik lift. Mas naik lift aku ngatuh, liftnya mana sih kok nggak naik tadi kan lift. Bener aku ke Ancol juga gitu. Katanya ke Pasar Seni, nggak taunya ke Ancol. Pas padahal itu udah di dalam Pasar Seni, di dalam Ancol. Aku tuh norak banget emang Dan bener-bener. itu bukan niat ngelucu, emang nggak tahu. Nggak ngerti bener gitu. Itu waktu ke Paris dalam rangka apa itu? Show of air. diundang sama duta besar. Dulu Sri Mulat itu kan keliling, Kemana-mana. udah kemana-mana. Pengalaman Nunung. Iya. Kalau saya diundang Paris itu Pak lagi hajatan. Pak Rismanto. Itu Pak Rismanto. Udah pernah diundang ke Dobol belum? Lokal mana? Itu yang ada menara yang paling tinggi. Itu Dubai ya? Dubai bukan Dobol. Nungging baru Dobol. Nah, kalau yang di Sidulan sekolahan ya, itu juga sama Mas Karyo itu ya. Iya, sama Karyo. Jadi adiknya Basuki aku. Seru juga Mbak di situ ya Mbak ya. Seru banget Mas di Sidul. Aku juga itu pengalaman yang sangat berharga banget buat aku. Masih muda banget Mbak Nunung. Masih aku di Sidul umur 24 itu Mas. Oh, umur 24. Aku ngelihatnya waktu itu masih muda banget kayak umur 23 loh waktu itu. Beda setahun. Kan beda setahun. Nah, ada cerita katanya tentang pernikahan sama Mas Ian, itu penghulunya gimana ceritanya tuh? Masih ingat penghulunya. Masih ingat penghulunya nggak? Siapa? Gimana ceritanya? Ketemunya sama Ian gimana sih? Gimana ceritanya? Ketemunya itu kan dulu syuting OVJ. Nah, di salah satu studio itu yang ngurusin Ian. Ian jadi yang megang studio. megang studio Megang itu, studio. yang kerja di situ Ian, Iya, yang pokoknya yang bertanggung jawab di situ terus kenal gitu. Aku kan masih punya pacar terus aku putus sama pacarku. Oh yang dulu ya? Ya. Yang kamu kasih mobil. Oh, kasih mobilku dibawa lari loh. Bukan kasih mobil, bawa kabur. Nah, Ian tahu kan masuk di berita-berita gitu kan, masuk di infotainment terus dia bilang sama salah satu talent yang di talent OVJ Mbak Widi namanya. Wid, salam buat Nunung gitu. Terus disalamin sama Widi, Mbak Nung dapat salam dari Kang Ian. Siapa sih Ian? Aku bilang gitu. Terus, ntar tak kasih tahu orangnya itu. Oh, terus pas Papa Senda aku masa gitu. Dia diam aja ngeliat.
Ih, sombong banget ya. Oh kan begini toh, ini kan Bandung kan artis bisa Artis. jadi. Ini kan maaf orang biasa, mungkin minder segala macam. sungkan, Mungkin gitu. Terus Iya. akhirnya ya udah karena sering ketemu di situ Di papasan studio. akhirnya ya udah terus kenalan gitu terus Ada ser gitu. aku ditembak di hutan Mas. Kalau dilihat-lihat kisah cintanya mirip saya kayak Romi sama Jamingun. Nah, biasanya yang gue denger itu tadi kata Mbak Nung, biasanya gue ditembak langsung di situ. Ini nggak, gue ditembak di hutan katanya. Mataku ditutup dibawa di hutan dibuka lari. Oh buronan dong. Aduh. Udah kayak binatang kijang, udah kayak celeng. Aku ditembak terus ya udah. Terus aku bilang aku nggak mau pacaran, aku udah males pacaran, aku maunya cari suami. Soalnya kalau pacaran dia yang biayain. Mbak tapi bener ya, Mbak tuh orangnya bucinan ya. Oh, kalau udah cinta banget tuh kelihatannya apa maksudnya begitu? Ya apa yang aku punya, Oh. bucin banget. Dari dulu Mbak begitu. Dari dulu nggak pernah dikasih, aku ngasih terus Mas. Gengsi atau apa Telat gimana ya, tuh? telat ya. Coba dulu ketemu gue. Oh, Mbak, oke, Mbak Nung ketemu lu. Iya. Jadinya nggak mau sama lu. Karena itu tadi tuh di apa aja yang mau dikasih gitu. Gue cuma itu deh gue yang gue pengen banget tuh. Cuman sayang gue waktu itu masih Gatel ya, kegarutin. iya sayang mungkin ya Mbak Nunung ya. Mungkin emang bukan jodohnya. Enggak, tadi dulu pertanyaan lu kenapa dia yang jadi baper ya? Kan dia cerita. Dia lagi cerita. Gimana lagi? Mas Sakri, Iya. aku nanti. Gue maunya ngomong apa gue? Dari ngeliat matanya Mbak Nunung gitu kan, gitu. Jadi kayaknya gue langsung pengen tidur di dadanya gitu. Tapi Mbak Nung emang bucin ya, bener ya, Bucin budak aku, cinta Mas. banget Kalau ya, budak bener ya. cinta banget, kalau lagi jatuh cinta aku bucin banget orangnya. Tapi katanya bener nggak kalau ada orang suka ngobrol-ngobrol Mbak malah orangnya Mbak malah nggak suka. Iya, aku tuh nggak suka diuber, sukanya nguber aku. Emang udah berapa lama pacaran sama maling? Kayak ada Main uber-uberan? Berapa lama pacaran sama maling main uber-uberan? kayak ada seninya gitu loh Mas. Nyenengin orang, pokoknya seneng sama orang tuh kayak ngejar Ada tuh kayak, tantangan. kayak ada Ibu tantangan. bintangnya Aries ya? Ya. Kok tahu? Hah? Kok tahu? Ya sama sama saya lahirnya. Besok loh Mas, Berarti ini ulang tahun nih sebentar Besok, lagi. besok, tanggal Besok 5. ya? Tanggal 5. Enggak. Aries. Kalau bintang gua Arifin. Aries tuh kadang-kala keras kepala Mbak. Dia juga. Iya. Wah bukan. Aries juga Mas. Ini juga ini keras. Tanggal berapa Mas? Saya tanggal 2. Oh, Tanggal oh, udah 2. kemarin dong. Kemarin. Happy birthday Mas. Tanggal 5. Tambahin 10 jadi ulang tahun saya. Iya, dia tanggal 15. 17. 17. Enggak, sebenarnya tanggal 15 emaknya. Cuma ngurus-ngurusin suratnya tanggal 17. Gua tahu. Kita tahu ya. Gua tahu kan. lo. Urus suratnya Desember. Banung. Jadi Mbak tuh emang sama cinta tuh bener-bener ya kelihatannya. Iya Mas. Ya tahulah sifat-sifat Aries lah. Iya, Terus, iya, iya. Dia Nah, kalau- dia tidak mau dikejar, dia maunya ngejar. Kalau kebangetan sakit biasanya apa? Kalau kebangetan sakit banget dikejar terus lari itu apa yang Mbak lakuin? Kesel apa gigit jari atau nendang meja atau gimana? Ya udah. Ya kalau memang orangnya nggak mau ya udah. Cuman aku berusaha supaya mau, pasti banyak yang mau. Luar biasa. Loh, iya iyalah secara udah Cantik. cantik, manja, Banyak uang duit. banyak ya Nama kan. ngetop. Udah nama ngetop pelayanannya memuaskan, gimana coba? Hidup lebih makmur sejak usahaku dibina BRI. Mulai dari awal pendampingan,
pembinaan, support ekspo lokal maupun internasional. Semuanya difasilitasi BRI. BRI melayani dengan setulus hati. Wah, ada paket. Paket dong, Kita paket. bermain Bandung, ini main-mainan ya. Uji coba ini apa namanya? IQ. Masih punya nggak kemampuan untuk ngelawak? Waduh. Plesetan lagu dari nama orang Juki. Juki. Aku deh. Apa? Juki teringat akan Dika. Masuk kan? Ada lagunya Roma Irama. Juki. Wah, udah dia. Udah dia. Udah dia. Udah dia. Ada lagi gua dapat. Apa? Yang Rita Sugiarto. Apa? Juki, oh Juki. Jackie. Ayo lo. Mbak tadi lagu apa sih? Juki, Judi. Oh Judi. Ya. Oh ya udah. Ada lagi. Apa? Aku melarat karena Juki. Tetap sama. Dia juga judi. Hei, dia juga judi sama. Nggak masuk. Yang lain, ini sama-sama judi. Nggak masuk. Ayo. Aku adalah Juki. Enggak. Maksa. Lagu lama. Apa? Juki bungamu di dalam taman ambilkan. Udah, saya tadi barusan. Tadi udah. Apa itu? Tadi saya Juki teringat akan Dika udah. Oh iya. Tapi kan Kok lagunya pada beda. pinter-pinter keren-keren semua ya, bener ya. Saking kerennya gitu ya, lagu yang udah gue mintain Roma terus diambil sama orang ya. Nggak dapat. Gak dapet. Padahal masih banyak. Juki cek. Nah, itu. Juki jak. Juki. Oh iya, Juki Jaki. Oh, kereta malam. Ya. Juki Jaki. Juki keinjak. Ayo. Juki lapadaku. Ada. Jujur, Kan jauh. ada junya. Ada junya. Jauh. Oh, jauh gue deketin. Juki Nggak dapat. lapadaku. Udah tadi. Udah, saya barusan. Iya. Nggak dapat. Gak dapet udah. Pasrah. Pasrah. Push up. Bandung. Bangun karir apa segala macam, ada titik nadir tahun 2019. Itu kena kasus narkoba waktu itu. Iya. Gimana rasanya Mbak itu Mbak? Waduh, hancur Mas, hancur banget. Pastilah. Gitu ya. Apa yang Mbak rasakan waktu itu Mbak? Ya pada saat itu udah nggak bisa mikir apa-apa, cuman pasrah aja gitu, pasrah aja. Pada saat itu nggak bisa mikir apa-apa Mas. Pada saat itu pas ketangkap itu cuman kayak orang mimpi aja. Ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih gitu. Terus Dan panik nggak waktu itu? Nggak panik. Aku nggak panik karena aku Udah pasrah. udah pasrah aja gitu loh. Udah mau ngapain lagi? Ini udah ya udah. Dan rentetannya adalah aset hilang semua. Aset hilang Mbak, semua hilang karena kan nggak ada pemasukan kan aku Mas, nggak ada pemasukan. Aku ini kan tulang punggung keluarga. Iya. Aku harus menghidupi keluargaku yang sebegitu banyaknya. Jadi ya udah aset yang ada hilang. Kan aku rehab juga bayar Iya, Mas iya, iya, gitu. Terus Waktu Ya itu udah. Nunung sebagai tulang punggung ya. Beda sama Akri. Tadi apa? Tulang kering. Parto di tukang daging, tulang taleng. ya udah pasrah. Ya ada lagunya kan. Apa? Tulang bambu. Tadi kagak bisa. Oke, jadi Mbak aset semua lepas segala Lepas. macam. Berapa tahun Mbak kena waktu itu Mbak di dalam rehab Aku sekarang? kenanya 1,5. Cuman aku menjalani rehab 9 bulan. 9 9 bulan itu dan aku keluar kan juga belum dapat maksudnya pekerjaan iya, yang waktu masih terus dan Tapi kan padahal nggak aku seberapa dan kali- itu nggak termasuk- seberapa kali di OPJ kan kontraknya tahunan. Duitnya masih banyak. ya tapi kan aku kan ngidupin orang banyak, Mas. ngidupin orang banyak. Terus aku nggak ada pemasukan gitu. Dan itu termasuk yang paling disesali ya Mbak hidup. Bener.
disesali, wah kalau inget itu udah lah. Mbak, ada orang yang kena. Makanya lu jangan itu mabuk. Lu cukup mabuknya cubung aja. tinggal main ke kebun keringin datang. Pengalaman. Sampai kan itu udah penyesalan. Ada teman-teman juga yang udah nyesalin, tiba-tiba terulang balik lagi. Mbak nyikapin itu gimana caranya, Mbak? Buat pelajaran juga buat teman-teman supaya tidak. Iya kalau terulang lagi. sampai kedua kali itu kan bodoh aja Mas Iya, gitu iya, loh. Karena memang Berarti dia belum lepas 100%. Tapi godaan kan ada ya, Mbak, dari luar untuk Banyak, gitu. Ada ya, Mbak. Kalau kalau saya Mas, saya sama suami saya itu justru orang dalam yang mengaruhi itu masih keluarga gitu. Masih keluarga sendiri, makanya aku sama suamiku tuh nggak pernah dengan orang-orang luar, dengan orang-orang temen apa, ya sama orang dalam, ada salah satu keluarga lah pokoknya yang bujuk-bujuk aku sama suamiku gitu. Kalau mohon maaf ya, saya kan nggak tahu tuh. Kalau saya tahu kalau mabuk kan cuma gayanya kan ya. Ah itu mabuk kemidi lu. Kita nggak tahu kalau mabuk, mohon maaf, itu apa waktu itu nyabu ya. Itu mabuknya tuh kayak model apa? Ngantuk kah atau apa? Enggak, Mas, selalu semangat? sebetulnya gini ya, awal-awal itu kayak doping gitu aja. Oh, Cuman doping. kesananya tuh udah nggak dapet apa-apa, adanya cuman ya Happy kayak aja. Enggak ada Mas. Aku tuh kalau udah make gitu, minum obat tidur gitu loh. Jadi udah nggak dapet ini apa sih, cuman kayak nggak bisa lepas, susah banget lepas gitu loh. Dan Kayak- ada aja yang ngasih. Ya Bukan karena ngasih, ada Belanja. yang dari kita keluarga belanja. sendiri gitu loh, dari keluarga gitu. Gue dari keluarga gue cuma kalau ngasih berkat doang. Kenapa? Berkat, besek. Esek. Kalau ngasih berkat doang? Iya. Itu juga rebutan sama anaknya. Nikmatnya di mana, enaknya di mana, ya yang dapat ya hancur-hancuran Iya. gitu loh. Jadi nah supaya orang tidak terulang lagi gimana caranya, Mbak? Jauhi. Ya jauhi lah Mas, Jangan gitu loh, bergaul sama jauhi yang itu. ya jangan bergaul sama orang yang Oke. dulu. Tapi ada ya masuk terus orang mau masuk segala macam. Enggak ada Mas. Udah nggak ada? Setelah kejadian itu udah? Iya enggak ada. Karena kan handphone juga disita waktu itu ganti nomor iya. baru kan. Jadi memang terus kebetulan keluarga aku yang mengajak aku tuh kena juga gitu loh di dalam. Jadi ya udah sudah putus pantaran, udah nggak ada. Karena memang aku sama suamiku nggak pernah sama orang luar. Akibat dari situ akhirnya katanya Mbak punya panic attack. Itu Kalau yang- panic attack itu sebelum aku kena itu aku udah kena panic attack udah Sering, lama. sampai ke psikiater segala macam. Sampai sekarang Mas. Sampai Sering, sekarang. Sampai pernah saya sekarang. telepon dia ketakutan Pak. Ketakutan pernah. Dari polsek dia gitu tuh. Terus kena urusan apa Pak? Anda apa pokoknya mau ditangkap gini. Oh gitu. Serius. Mas, pada waktu itu kan aku udah make Mas. Mungkin Mas Parto nggak tahu, cuman mau goda-goda aja. Iya. Ini Mas Parto apa tahu ya? Apa Mas Parto tahu ya? Jadi dia lagi di paranoidnya jalan, kencang ya. lagi di jalan itu sama suaminya. Saya telepon. Tadi ini dari Polsek Bu. Ini dengan Ibu Nunung. Betul Pak. Oh ini ada urusan yang saya harus tangani. Urusan apa Pak? Suara lu bagus tuh ya, hampir kayak Iya. polisi tidur ya. Bener. Jadi ada orang tanya, ini jalan ini mana Pak? Oh ini lurus terus, nanti ada polisi tidur belok kiri. Nah di situ ada polisi nyuci belok kanan. Ngapain polisi nyuci? Gak sekalian, ini polisi tidur, polisi cuci. Nah kalau itu yang lagi baru mandi polisinya. Nah, terus lewat dikit ada pos, nah di situ lihat polisi ngobrol. Oke, nah terus rentetan peristiwa masih ada lagi. Sempat mau curhat sama saya karena kesibukannya gimana-gimana, akhirnya curhat sama teman saya Ruben. Kena kanker payudara, itu gimana ceritanya Mbak? Jadi gini awalnya aku tuh kayak orang masuk angin gitu loh Mas, aku kerokin, tapi kayak orang masuk angin terus. Ya biasalah kalau perempuan kan kadang-kadang memeriksa kayak ngeraba-ngeraba gitu, ada benjolan gitu. Aku udah pikiranku kena nih aku udah gini karena genetiknya yang cancer di keluarga aku tuh. Oh iya, besar. bapak, ibu, kakak ya. ibu, eyang, Banyak kakak, keluarga warisannya tante berarti. termasuk Mbak Ju, tanteku itu kena kanker usus, ibuku kanker lidah, bapakku kanker paru, eyangku kanker hati, ada.
kakakku sendiri kanker payudara. Terus itu Waktu Mbak rasain, terus aku udah, cuman aku masih bertahan 5 bulan nggak cerita sama keluarga. Itu Desember, akhir Desember 2002 itu aku sampai akhirnya Januari aku udah kok semakin besar, aku cerita sama suamiku. Ya kok aku ada benjolan kayak gini ya. Periksa ke dokter, periksa. Ya udah aku periksa tempat dokter yang dulu nanganin kakakku, yang operasi kakakku. Diperiksa, aduh kayaknya ini Mbak Nung kayak kakak ini. Aku udah, cuman kan dokter juga nggak langsung memvonis gitu kan, ada tahap pemeriksaan. Periksa ini, ini semua sudah sampai komplit 2 kali 12 kali pemeriksaan positif. Cancer gitu. Bingung waktu itu Mas, operasi aku. Pada saat itu memang aku dalam keadaan memang lagi nggak ada apa-apa, lagi nggak punya apa-apa. Aku di gambaran aku cuman Mas Eko waktu itu, Mas Eko. Sampai aku salah satu WA sama anak buahnya Mas Eko, Kiki itu. Aku pengen banget ketemu sama Mas Eko, aku bilang gitu. Cuman karena mungkin Mas Eko sibuk, akhirnya aku cerita sama Ruben. Mbak Nung, akhirnya sekarang Mbak kemo kan ya, kemo segala macam. Rambut katanya benar rontok. Ini udah nggak ada rambut aku ini Mas, nggak ada rambut. Oh, udah nggak ada rambut. Oh, oke. Mbak, yang rasain apa sih Mbak dirasakan itu kalau begitu tuh Mbak? Ya kalau sebetulnya cancer itu nggak sakit Mas, makanya orang kadang-kadang telat yang tiba-tiba udah stadium berapa karena memang nggak sakit cancer itu. Yang sakit itu ya menjalani kemo itu. Kalau operasi udah jelas operasi sakit, habis setelah sadar sakit udah kan. Tapi kalau kemo itu kan benar-benar itu sakit banget Mas. Kalau di sinar Enggak, kemo aku dipasangin kemopod di sini di dalam sini Mas. Jadi infusnya lewat sini. Ini di dalamnya ada alat gitu. Operasi juga kan di sini tadi infus Mas, kemo itu infus. Mbak Nunung yang cerita saya yang ngilu rasanya. Jadi 3 hari menjelang kemo itu baru merasakan kesakitannya itu. Kalau orang kadang-kadang ada yang mual-mual sampai. Tapi sekarang udah sembuh dah ya? Belum Mas, aku masih kemo. masih Lagi 2 kali kemo. Aku kemarin tanggal 31 kemo. Jadi sebetulnya ini lagi ngerasain sakit, cuman aku harus. Kalau kemo itu yang dirasain kan tulang tuh pegel-pegel, linu-linu, sakit bener. Sakit kayak mau lepas dari dagingnya gitu. Sakit ini kayak gini tuh kebas semua Mas. Megang apa-apa itu nggak ada rasa gitu. Tulang-tulang gitu. Cuman semangat. Dia masuk stadium berapa Mbak itu? aku masih dini Mas. Oh masih dini, berarti masih ada recovery segala macam. Kemarin kemo kedua dokter juga udah Mbak ini kayaknya benjolannya sudah jatuh gitu. Udah jatuh jadi tinggal mungkin 1-2 kali lagi ya. Nanti langsung dioperasi. Ya, kita doain Biar sehat, cepat sembuh. Amin. Lu benjolan begitu jatuh langsung gelinting jam. Mbak, ada nggak sih kalau orang kena cancer gitu makanan-makanan yang dipantang segala macam? Kalau selama ini sama dokter aku nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah harus dijaga makanan nggak. Jadi cuman ngurangin daging merah aja dulu terus bakar-bakaran gitu. Oh itu nggak boleh itu ya daging karena itu sate Memicu kan memicu, itu. ya, Makanannya dia kan itu Mas. Iya. Mas Angkri, antar pulang. Ini bahasa gini nih bisa bikin tulang-tulang remuk nih. Mbak Nunung bukan minta anterin pulang terus saya jalan berdua, enggak digendong. Gendong bener, gendong. Gitu. Aduh kenapa? Aduh, 2 meter patah kaki. Oke Mbak, yang nguatin selama ini sekarang Mas Ian ya? Suami yang benar-benar mendampingin pada saat aku lagi kesakitan, aku kemo, dia dampingin di sebelahku. Pokoknya pemeriksaan suamiku semua. Gitu. Suami sabar. karena memang harus disupport sama keluarga ataupun sama teman kalau orang lagi kena gini. Pokoknya kena cancer itu Mas nggak boleh stres nggak boleh stres karena stres itu memicu dia itu seneng banget gitu. Jadi harus hati gembira, happy. Makanya biar bagaimanapun aku tetap kerja dan alhamdulillah aku dapat pekerjaan di bulan Ramadan ini. Aku meskipun aku sakit pokoknya aku kerja, pokoknya aku terima aku pasrah Mas. Aku harus terima. Iya. Sekarang keluarga semua di Solo ya Mbak Nung ya? Iya, saya pulangin ke Solo semua. Dan mereka juga menyadari ya Mbak ya?
Karena banyak yang di belakang Nunung ini yang harus dihidupi. Iya, Nah, itu yang membuat tulang punggung semangat tadi. Nunung juga harus semangat Nung. Oke. Tulang punggung tadi ya. Kalau gue di belakang gue emang banyak juga sih kakek-kakek gue tuh. Lu tuntun. Tulang belulang. Sekarang Mbak Nung tinggal di mana Mbak? Ngekos di Pasar Minggu. Oh, ngekos di Pasar Minggu. Kalau Senin pindah. Ya, Senin. Nama Pindah di Pasar Rebo. Pasar Minggu. tuh. Maksudnya di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Jadi dia hari Sabtu nggak boleh ke sana, Iya. jadi cuma Minggu aja. Nanti pindah ke Tangerang Pasar Kemis. Nah, ini Pak Harto kadang-kadang nggak ngerti orangnya. Coba bilangin dah. Kalau nggak ngerti dibilangin gua bubar nih. Mbak, oke. Sekarang kita tanya jawab ya, tanya jawab cepat, Cepat, ya. harus secara jawab cepat, Nung, ya. ya. Oke, siap. Mbak Nung, kalau suruh milih Sule apa Ajis Gagap? Sule. Kenapa Mbak? Ya, Ajis sombong sih. Mungkin pernah ada yang kesampean waktu Sombongnya dikejar. di mana Nung? Kalau aku ya nggak pernah dibales. Bukan nggak pernah dibalas, dia emang nggak bisa baca. Hurufnya harus gede-gede. Jadi bukan nggak ada kuota. Nih handphone segini, dia misalkan di mana itu baru nggak baca, Dima itu kan udah hurufnya harus gede. Harus digede-gedein Oke, hurufnya. Mbak Nung, pilih OPJ atau Sri Mulat? Sri Mulat. Karena ini Yang ya membesarkan. berangkat ya, membesarkan. Sejarah, riwayat Jarang hidupnya nggak di bisa situ. dilupakan. Cara itu. Mbak Nunung, kalau suruh milih, ada binatang nyamperin Mbak, itu lebih baik dipilih cacing atau cicak? Cicak. Kenapa cacing? Nggak suka cacing, orang sama Nggak suka. cicak tuh jijik loh itu kata buntutnya gitu. Ya enggak. Cacing, lebih cacing. Cacing aku. Cacing, kalau Cacing itu kan nggak punya mulut, nggak punya mata. Cicing banget. Nggak, Kayak gini dong. kok sampai Hei. kepikiran? Cacing kayak gini ya? Masa? Kok sampai kepikiran itu cacing nggak punya muka, nggak punya mulut, dari mana ceritanya? Ya kan lihat. Bisa ketahuan. Gimana? Kalau cacing lagi lewat, tegur aja. Woi, kalau dia nengok, apa? Wah itu mulutnya. Apa? Itu mulutnya. Oh, jadi cacing ya, Cacing, jijik aku- banget aku ya. fobia, punya fobia. pengalaman itu. Ya memang dulu bener-bener aku histeris mas. Cuma Kalau ngeliat cacing? sekarang Kenapa? nggak tahu. Benci aja gitu loh. Dia salah apa dia sama lu, Nung? Kayak benci gitu. Yang jadi masalah Itu apa? fobia banget aku. Dulu waktu muda tuh bener-bener aku nangis histeris. Ya kan bener. pasti ada awal-awalnya kenapa lu fobia sama cacing. Ya karena jijik aja mas, jijik. Dan cacing itu Aku nggak ada cacing- kakinya. Saya jijinya, ya seenggaknya kan ada tahu sebabnya. Saya jijik sama kering nggak begitu gitu. Mbak Nung, pilih makanan pedas atau manis? Pedas. Oh, pedas. Saya mah. Loh kan tidak orang pedas. Jawa biasanya doyan manis, mohon maaf itu. Enggak, aku pedas. Aku Pedas senang ya? pedas banget. Oh, senang pedas Iya. ya. Orang makan tahu satu, cabenya sampai banyak. Pernah makan tahu, ini cabenya banyak, cabenya duluan. Iya, tahunya malah jatuh ke got. Kalau suruh minum, pilih jus atau jamu? Jus. Oh, nggak suka jamu? Enggak suka jangan. Ah, Kan ada jambu gendong kalau di Jawa itu kan. enggak, aku nggak suka. Hah? Aku nggak suka. Biasa aja dong. Itu Ada jamu macam-macam sehat. jamu gendong tuh yang mbak-mbak, jamu dorong juga ada. Yang pakai kunyit, pakai air kunyit, itu tuh sehat loh jamu itu tuh. Jus, Jus ya? aku Jus. lebih jus. Jus ya. Mbak Nung, pilih komedian atau penyanyi? Komedian. Ah, komedian. Kan awalnya nyanyi tadi. Ya ternyata nyari duitnya enak di komedian. Ah, Kalau aku jadi penyanyi mungkin seusia ini udah pensiun mas. Iya benar Karena aku komedian kan masih dibutuhkan. iya, Iya. benar. Kalau jadi penyanyi mungkin kasetnya udah di pohon sebar-sebar. Mbak Nung, pilih teman atau keluarga? Keluarga lah. Keluarga ya. Pilih Solo atau Jakarta? Solo. Solo. Kenapa Mbak Nung? Ya karena aku memang nanti pulang ke Solo. Cuman kan Nanti cari rezekinya di Jakarta. di Jakarta. Cuman di Jakarta buat nyari
nyari-nyari anak. Nyari-nyari buat balik ke Solo. Iya, Iya. buat Tanah kelahiran Solo ya. Oke, kita doain Bandung biar sehat. Amin. Aktivitas lagi. Sehat, kuat, Sehat, semangat. Tetap semangat, dan bisa beraktivitas lagi, bisa ngelihat gaya-gayanya dan sebagainya. Ya, Bandung terima kasih ya udah nemenin kita ya. Bandung. Maafin kalau ada salah dari kita dan kita semua yang ada di sini, penonton semua yang di rumah pasti doain Bandung sehat. Tapi boleh kali ya mulai agak diet-diet dikit. ya ini memang sama dokter juga disuruh nurunin badan. Paling gampang nurunin badan soalnya. Gimana cara gampang Nur? Saya badan segini Pak, agak turun. Kilonya. Ini berat badan, bukan nurunin orang. Kan ini bilang Ya udahlah, berat. ya enak-enak lu toh, Ya, sip. lu toh. Iya, iya. Oke. Baik. Yuk yang komentar 10 pemenang ya akan kita berikan hadiah masing-masing Rp250.000. Oke, komentarnya apa aja, yang penting support buat kita. Dan yang kedua, ini dia pemenang 10 komentar yang terbaik kemarin. Selamat. Baik, kita pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunung sehat terus, semangat banyak rezekinya ya. Amin.